Selamat pagi pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD nampaknya sedang melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Buktinya, Mahfud membentuk tim percepatan reformasi hukum untuk menghasilkan rekomendasi pada pemerintahan pasca Jokowi Maruf. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 29 Mei 2023 dengan tema Politik Mercusuar Reformasi Hukum bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Sudah mereformasi diri? Ya, mestinya kita harus reformasi tiap saat lah. Tiap saat. Tapi itu untuk diri sendiri atau untuk yang menggantikan kita nanti? Iya, reformasi sebaiknya dilakukan untuk saat ini. Iya. Kita untuk memberikan legacy yang penting. Oke. Legasinya yang paling penting, bukan rekomendasinya. Oke. Apakah itu kemudian nanti akan membuat perubahan apa tidak? Kita akan bahas di dalam editorial. Tapi sebelumnya pemirsa dan Mas Kohar, kita lihat dulu ada beberapa berita yang perlu Anda perhatikan di Media Indonesia untuk hari ini. Ini yang pertama, headline Media Indonesia untuk hari ini. MK, di sini MK adalah Mahkamah Konstitusi, jangan jadi alat kekuasaan. Ya. Wah, ini memangnya sekarang MK sudah jadi alat kekuasaan. Ini kok sampai ada ujaran jangan jadi alat kekuasaan, Mas Kohar. Kenapa, Mas? Ada sebuah persepsi ya, yang muncul di sebagian kalangan yang menunjukkan bahwa MK yang sekarang sudah mulai tidak sehat. Oh, kenapa? Mahkamah Konstitusi mulai tidak sehat karena keputusan-keputusan yang diambil itu jauh melampaui ranah-ranah yang mestinya menjadi tugasnya. Oh. Nah, memutus sistem proporsional, apakah pemilu itu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka, itu sebetulnya bukan ranahnya MK. Oh. Karena itu pilihan. Oke. MK itu memutus hal-hal yang bersangkut paut dengan konstitusionalitas atau tidaknya sebuah aturan, sebuah undang-undang. Oke. Sementara ini kan terbuka dan tertutup ini kan pilihan, Yeah. bukan nggak ada hubungannya dengan konstitusionalitas sebuah aturan gitu. Oke. Maka inilah yang disebut bukan wewenangnya MK, tapi kemudian melampaui itu. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ini kan sudah jelas sebetulnya partai politik, sebagian besar partai politik, Yeah. 90% partai politik itu menghendaki sistem proporsional terbuka. Seperti yang berlaku sekarang. Betul. Banyak ahli yang dihadirkan juga menyatakan bahwa proporsional terbuka masih sangat relevan dengan sekarang. Tetapi ada dugaan, ada isu, ada pernyataan bahwa MK mau memutuskan tertutup. Oh. Tetapi apakah itu benar atau tidak? Ya, mudah-mudahan tidak benar karena juru bicara MK sendiri mengatakan bahwa ini baru akan disampaikan tanggal 31 Mei lusa dan setelah itu baru diputuskan. Oke. Semoga MK benar-benar mendengarkan suara atau aspirasi rakyat ya, Mas Kohar ya. Ya. Karena kelihatannya ada teman saya yang merupakan praktisi hukum melihat kelihatannya MK ini mau menjadi institusi pembuat hukum positif, menyaingi DPR katanya begitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu yang terjadi. Dia menguji sebuah undang-undang apakah dia konstitusional atau tidak. Baik. Kita ingatkan lagi tugas MK dan semoga MK melakukan tugasnya dengan baik. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, ini terkait dengan sekian waktu yang lalu, kalau kita masih ingat Mas Kohar dan pemirsa, terkait dengan minyak goreng. KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, memberi sanksi 7 korporasi atau perusahaan minyak goreng. Ya. Ini maksudnya kenapa diberi sanksi nih, Mas Kohar? Ya, karena mereka tidak patuh. 7 korporasi ini tidak patuh, dia dikenai sanksi 71,28 miliar, membayar denda karena saat terjadi kelangkaan minyak goreng, saat harga minyak goreng tinggi, itu kan pemerintah pernah menerapkan apa yang disebut dengan harga eceran tertinggi, HET. Maksimal dijual hanya boleh di harga itu. Betul, di harga itu. Tetapi 7 korporasi ini tidak melakukan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Setelah itu ketika HET dicabut, harga juga semakin tinggi,
Dan 7 korporasi ini juga menjual dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Cari untung ya. Ketidakpatuhan inilah yang Dihukum. membuat mereka dihukum dengan denda 71,28 miliar itu. Oke, pertanyaannya adalah biasanya, ini pertanyaan kritis, biasanya itu akan dibayar, lalu kalaupun memang dibayar, akan memberikan efek jera atau tidak? Ya, kita akan melihat tingkat korporasinya ini seperti apa. Kalau dia korporasi levelnya level raksasa, angka seperti ini sepertinya juga hanya dibayar saja dan tidak akan jera. Tetapi kalau dia levelnya itu menengah, ya setidak-tidaknya akan berpikir ulang kalau melakukan hal yang serupa. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya tata kelola, ya. Tata kelola dari perminyakan ini harus jelas. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu juga tidak dirugikan, tetapi pihak korporasi juga tidak dirugikan. Nah, di sini harus jelas, harus tegas. Kalau memang mereka itu dikasih beban untuk menjalankan domestic market obligation, DMO ya, DMO 20% misalnya, ya tegakkan itu setegak-tegaknya. Tapi kalau memang ternyata DMO ini masih ragu-ragu, atau menjalankannya juga ragu-ragu, ya pasti akan selalu ada penyimpangan di sana-sini. Oke, kita harapkan nanti 7 korporasi yang diberikan sanksi oleh KPPU ini benar-benar menjalankan kewajibannya ya, supaya kemudian tata kelola minyak goreng menjadi lebih baik. Kita ke berita selanjutnya, ini terkait dengan Istana nih, Mas Kohar. Berita ini ada di kolom politik dan hukum di halaman 3. Istana rumah rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini maksudnya apa ini pernyataan atau berita ini, Mas Kohar? Ya, ini kan sebetulnya lanjutan dari kritik ya, kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UI, BEM-UI, ya melalui media sosial yang mengkritik bahwa ya dengan cara sarkastik gitu ya, dengan mengatakan bahwa Jokowi milik parpol, bukan milik rakyat. Itu kan kritik yang mengikuti dari peristiwa-peristiwa terakhir ketika pertemuan-pertemuan mengatur strategi koalisi dilakukan di istana, bukan di tempat yang netral. Itu istana. Jadi tempatnya di istana. Lalu kemudian yang kedua, ya Jokowi sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan mestinya diharapkan bersikap netral, tidak cawe-cawe, tidak ikut menentukan arah koalisi ke depan, siapa yang berhak menggantikan dia dan seterusnya. Tapi Jokowi kan juga bilang itu, Mas Kohar, saya ini juga politisi, mau dimengerti, begitu? Ya, tapi paling tidak dia politisi, tapi dia kan kepala negara. Saat ini kepala negara. Saat ini kepala negara. Kepala negara itu tidak ada shift-shiftan negarawan gitu ya? Loh. Kepala negara 24 itu 24 jam sehari kepala 24 negara. 24 jam sehari sampai 365 hari dalam 1 tahun itu dia kepala negara. Sampai nanti dia digantikan oleh penggantinya. Tidak bisa cuti begitu. Saya sedang cuti nih, saya bukan sedang kepala negara, saya sedang politisi. Melekat. Dia disumpah untuk tunduk pada undang-undang. Dia disumpah untuk tunduk pada undang-undang dan menyelenggarakan mandat dari rakyat. Mandat dari rakyat loh ya, bukan partai politik. Nah, inilah yang dikritisi oleh sebagian besar kalangan. Nah, salah satu wujudnya adalah netralitas. Gitu. Kita yakin bahwa Presiden Joko Widodo masih kepala negara untuk semua warga negara, dan saya percaya, Mas Kohar, bahwa Pak Jokowi masih akan bisa netral. Kalau sementara ada yang menganggap tidak netral. Kita ke editorial pada pagi ini diberi judul Politik Mercusuar Reformasi Hukum. Kalau dikatakan politik mercusuar ini maksudnya apa sih, Mas Kohar? Ya, begini, kan pembentukan tim percepatan reformasi hukum ini layak untuk dipertanyakan. Mengapa? Bukankah pemerintahan yang sekarang itu tinggal menghitung bulan? 1 tahun, 1 tahun sekian bulan. Sampai Oktober tahun depan. Sampai Oktober tahun depan. Nah, dalam kurun waktu yang sangat singkat, mestinya yang dilakukan bukan lagi mengumpulkan orang-orang hebat, katakanlah ini orang-orang hebat, untuk merumuskan rekomendasi buat pemerintahan mendatang, bukan. Oh, ini rekomendasi ya? Ya, mereka bukannya nanti untuk pemerintahan sekarang ini? Bertugas menjalankan, merekomendasikan hal-hal apa
yang bisa mempercepat proses reformasi hukum. Saya kira untuk tahun ini loh, untuk pemerintahan ini loh, Mas Koar. Mestinya dengan tugas-tugas yang tinggal mendesak dan waktu yang sangat singkat ini, yang harus dikerjakan adalah bagaimana menyelesaikan PR-PR yang masih banyak. Salah satunya adalah menegakkan keadilan, keadilan hukum yang di mana-mana masyarakat merasakan bahwa keadilan itu belum sepenuhnya hadir. Nah, itu yang harus diselesaikan. Mengapa keadilan itu belum hadir? Bagaimana sistem ketatanegaraan kita? Bagaimana hukum tata negara kita yang sekarang oleh sebagian kalangan, sebagian ahli dikatakan sedang diacak-acak ini oleh lembaga-lembaga resmi. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi PR, bukan mengumpulkan orang, lalu orang-orang yang dikumpulkan ini kemudian memberikan rekomendasi untuk pemerintahan pasca Jokowi Ma'ruf. Baik, pertanyaannya adalah apakah memang seperti itu atau memang ini adalah sesuatu yang baik? Karena kalau kita lihat kan orang-orang hebat yang masuk ke dalam tim ini, Mas Koar, adalah orang-orang yang selama ini cukup aktif menyuarakan kalau ada dianggap ketidakbenaran sesuai hukum. Artinya kan bagus juga nih. Tapi apakah begitu, kita bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 29 Mei 2023, politik mercusuar reformasi hukum. Politik mercusuar reformasi hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD nampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Buktinya, Mahfud membentuk tim percepatan reformasi hukum untuk menghasilkan rekomendasi pada pemerintahan pasca Jokowi Ma'ruf. Melalui keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2023, tim percepatan reformasi hukum nantinya akan merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan itu nantinya akan diteruskan di pemerintahan periode selanjutnya. Rasanya tidak perlu jauh memikirkan pembenahan hukum setelah Jokowi lengser. Akan lebih rasional jika persoalan hukum yang terjadi saat ini diurus tuntas, seperti penyelewengan hukum, celah korupsi yang masih menganga lebar. Begitu pula penegakan hukum yang masih kerap ditransaksikan. Mahfud MD mengumpulkan sejumlah nama-nama beken masuk ke dalam tim percepatan reformasi hukum tersebut. Ada mantan pimpinan KPK Laude M. Syarif, Profesor Hakristuti Harkrisnowo, Suparman Marzuki, Adrianus Meliala, Mas Ahmad Santosa, Eros Jarot, Yunus Hussein, Ferry Amsari, Bivitri Susanti, Najwa Shihab, dan lain-lain. Melihat profil penggawanya selama ini, merekalah yang kerap mengkritik buruknya implementasi penegakan hukum di negeri ini. Mereka pula yang kerap bersuara lantang terhadap masifnya perilaku korup para petinggi negeri. Alangkah elok dan bertanggung jawabnya Mahfud jika upaya percepatan reformasi hukum ditargetkan untuk membenahi persoalan hukum saat ini yang memang menjadi tanggung jawabnya atas pembenahan hukum ketika seluruh perangkat hukum berada di genggamannya. Semestinya warisan kinerja atas pembenahan hukum di masa jabatannya lah yang harus ditinggalkan, sehingga bisa menjadi landasan, pondasi untuk penyempurnaan bagi pemerintahan selanjutnya. Bukan warisan berupa rekomendasi yang hasilnya berupa lembaran kertas. Kalau rekomendasi untuk pemerintah mendatang, biarkanlah itu menjadi kewenangan Presiden dan Wapres berikutnya bersama kabinet yang diberikan mandat oleh rakyat lewat pemilu. Bukan porsinya Menko Polhukam saat ini untuk memberikan rekomendasi reformasi hukum. Sekali lagi, pembentukan tim ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah Mahfud sudah tidak percaya lagi dengan perangkat hukum yang ada saat ini sehingga harus melompat ke periode pemerintahan selanjutnya? Jika alasan pembentukannya dipertanyakan, sebaiknya eksistensinya dievaluasi, baik itu oleh Presiden Jokowi sebagai bos Mahfud MD ataupun para penggawanya sendiri.
Sangat disayangkan jika tokoh-tokoh beken yang dikenal kritis selama ini hanya jadi pajangan tanpa jelas tujuan dan target kinerjanya. Jangan sampai tim ini hanya jadi politik mercusuar demi kepentingan pencitraan semata. Patut kiranya mereka mempertanyakan tujuan, urgensi, dan kebutuhan pembentukan tim ini di tengah ketidakjelasan produk yang akan dihasilkannya. Ketika produknya hanya akan memenuhi keranjang sampah, kerja tim ini jelas sia-sia. Pasalnya, seluruh kebutuhan dan kerjanya dibiayai negara dari pajak rakyat. Jangan hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak efisien, tak efektif, dan bahkan tidak rasional itu. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Kohar, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Kepala mantan Kepala PPATK, Yunus Hussein, yang juga menjadi anggota tim percepatan reformasi hukum. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Yunus, Bapak confirm ya menjadi anggota tim percepatan reformasi hukum, betul ya Pak Yunus ya? Betul, saya malah ketua timnya pencegahan penegakan hukum. Oke. Pak Yunus, tugasnya sebetulnya tim ini Pak sudah disampaikan atau belum ya bahwa memang benar hasilnya adalah untuk reformasi hukum bagi pemerintahan berikut, atau memang juga harus dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang masih menjabat sampai Oktober tahun depan, Pak? Jadi yang saya dengar, begitu banyaknya masalah hukum pada waktu Pak Mahfud lapor ke Presiden, Presiden minta tim percepatan reformasi hukum. Kemudian dalam wawancara terakhir Pak Mahfud saya dengar juga produknya diberikan kepada pemerintah berikutnya. Kalau memang seperti itu, saya pikir bukannya tugas mereka. Bukankah masih ada waktu sampai bulan Desember ya, sebelum SK ini? Saya bisa memberikan semacam quick win ya, hasil-hasil jangka pendek yang mungkin bisa dicapai dalam rangka pencegahan, pemberantasan korupsi. Sebelum kita berikan yang jangka panjang untuk yang pemerintah yang akan datang. Jadi saya pikir dua-duanya, tapi yang lebih perlu yang jangka pendek ini. Karena masyarakat sudah pasti berharap gitu. Pak Yunus, ini berarti Bapak ikut sudah bertemu ya? Kalau kita lihat di gambar yang sedang ditayangkan, tidak ada Pak Yunus nih? Belum pernah ketemu tim ini, belum pernah. Yang belum pernah ketemu tim Satgas TPPU yang ketemu itu. Kalau Satgas ini... Oke. Gambarnya salah ya. Baik. Pak Yunus, ini tugasnya timnya sampai kapan, Pak? Akhir tahun ini, akhir Desember 2023 ini. Ya. Oh, jadi dari bulan Mei sampai bulan Desember tahun ini, tim ini bertugas? Iya. Hasilnya apa, Pak? Targetnya, Pak? Ya, memang yang perlu jelas target, output ataupun outcome-nya harus ada. Kalau enggak kan dia buang waktu, buang tenaga aja. Itulah yang ada berapa kelompok kan, perundang-undangan, pertanahan, ada HAM, ada peradilan, dan saya pencegahan pemberantasan korupsi. Jadi sudah koordinasi dengan KPK. Di situ ada dana aksi nasional anti korupsi untuk pencegahan ada juga. Kita harus koordinasi. Kalau overlap, buat apa overlap gitu? Harus ada pembagian, mana kita garap, kita coba garap gitu. Karena pencegahan yang penting dalam waktu singkat, misalnya yang selama dijalankan adalah waktu membentuk pejabat 1, 2, harus ditangkapnya dan transaksi mereka. Lalu kita lihat. Kemudian kalau bisa, walaupun sudah ada lambat, calon dari pemimpin harusnya memberikan LKP. Kalau sudah terpilih kan percuma, hanya ada bahan cuma jadi sudah terpilih ya. Pak Yunus, terakhir Pak, ini timnya dapat gaji tidak Pak?
Kami tahu di SK-nya pun tidak ada itu. Dibicarakan pun belum pernah. Kick off meeting pertama kali pun belum. Jadi belum tahu kita gaji. Rencana pertemuannya kapan Pak? Yang pertama Pak? Belum tahu juga. Mungkin dalam minggu ini saya kira, karena SK-nya tanggal 23. Saya kira itu ada pertemuan lah. Biasanya Pak Mahfud ada pertemuan jauh. Kita baru. Oh ya, Pak, ketua timnya ini siapa ya Pak? Pak Laude dari Panorama. Kemudian ada dari Menko Polhukam ya. Terus dibagi empat kelompok kerja gitu. Pekerjaan sedang perbaikan peradilan dan penegakan hukum. Oke. Dengan pemberantasan korupsi. Nah, saya terakhir ini saya. Baik. Terima kasih Pak Yunus Hussein sudah menjelaskan kami pagi ini. Pak Yunus, selamat bertugas. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Mas Kohar, singkat saja. Sebelum kita jeda, tadi Pak Yunus mengatakan belum tahu ya persisnya seperti apa karena belum bertemu. Lalu juga targetnya kalau tidak salah tangkap saya, itu sebenarnya hasilnya bukan hanya untuk pemerintahan berikut, tapi juga pemerintahan sekarang katanya. Itu bagaimana Mas? Tapi pesimistis ya. Kenapa begitu? Kita skeptis karena tugas utama mereka itu merumuskan kebijakan. Merumuskan naskah akademik ya, dan rancangan kebijakan hukum Indonesia. Nah, naskah akademik kemudian rancangan kebijakan itu mustahil bisa diselenggarakan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bulan 5 sampai bulan 12, 6-7 bulan ya. Kalau naskah akademiknya selesai, lalu apa yang bisa dilakukan dengan naskah akademik itu dalam waktu yang kurang dari 1 tahun pemerintahan misalnya, setelah naskah akademiknya selesai. Oh ini kalau hasilnya adalah naskah akademis ya? Ya, karena memang tugasnya seperti itu. Yang dipublikasikan oleh Menko Polhukam kan mereka nanti merumuskan naskah akademik, bagaimana reformasi hukum ke depan. Naskah akademik untuk jadi undang-undang atau naskah akademik? Naskah akademik untuk menyusun bagaimana kebijakan hukum ke depan. Bisa saja dalam bentuk undang-undang, bisa saja dalam bentuk peraturan-peraturan. Untuk katakanlah menyiasati atau katakanlah membongkarlah ya karut-marut persoalan hukum yang ada di Republik ini. Nah, karena itu kan kita melihat bahwa jangan-jangan ini sekadar mercusuar untuk dipajang orang-orang yang beken begitu, orang terkenal, sebetulnya untuk menutupi hal-hal yang sebetulnya belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan sekarang. Nah, hal-hal semacam inilah yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memicu terjadinya kemubaziran. Tim ini bisa saja mubazir, kemudian bisa saja juga overlap dengan tim lain, apalagi kalau tugasnya juga belum sepenuhnya clear gitu. Belum sepenuhnya clear itu maksudnya untuk jangka pendeknya apa? Nah, ini kan misalnya katakanlah tadi disebut misalnya mafia tanah. Persoalan mafia tanah. Persoalan mafia tanah ini kan problem yang harus diurai oleh aparat yang sudah ada existing sekarang. Kalau memang ini tidak bisa diurai, berarti apa dong tugas aparat yang ada sekarang? Bagaimana mereka menjalankan proses keadilan yang mestinya tegak itu? Nah, mengatasi pencegahan misalnya. Mahkamah Agung misalnya disebutkan juga di situ setelah ada pihak-pihak dari Mahkamah Agung yang ditangkap KPK. Pencegahannya bagaimana? Kan sudah ada tim pencegahan di masing-masing titik. Ini kan berarti ingin mengamputasi tim pengawas di masing-masing departemen atau institusi dengan membentuk tim baru. Mengamputasi tapi tidak menghilangkan gitu kan. Hanya mengamputasi kinerjanya lalu diganti dengan tim baru. Ini namanya kan seperti kalau di dalam utang itu orang gali lubang tutup lubang. Pertanyaannya adalah begini Mas Kohar, apakah memang tujuannya benar-benar mereformasi atau ada juga teman yang menduga karena nama-nama yang termasuk di dalamnya adalah seperti ditulis di editorial kerap bersuara lantang, ini adalah bagian dari conditioning. Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Suhar, kita mau coba mendengar juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, Bang Kohar. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, silakan langsung Pak, pendapat Anda Pak. Baik, terima kasih Bung Leo dan Bang Kohar. Jadi begini, prinsipnya bahwa tim yang dibentuk oleh Pak Mahfud ini, lebih mengarah kepada melihat bahwa ini ada sandiwara kriminalisasi politik. Tidak menarik ketika bahwa tim ini tidak bisa mengindusmen sebuah keputusan hukum. Yang bisa memberikan keputusan hukum itu adalah pengadilan. Nah, dalam hal ini, kalau kita coba menarik benang merah bahwa ketika penegakan law enforcement yang kita bangun, bahwa Pak Jokowi gagal di dalam rangka program penegakan hukum, maka Pak Jokowi bermanuver untuk melakukan membentuk tim, bahwa tim ini mubazir. Saya sepakat dengan Bang Kohar, ini tim ini mubazir, tidak akan memberikan endorsement sebuah keputusan hukum yang berkeadilan. Itu satu. Lalu yang kedua, di dalam konteks bahwa bagaimana penegakan law enforcement yang berkeadilan, sederhana sebenarnya jawabannya, Pak Jokowi segera memanggil 3 institusi hukum dalam melaksanakan trias political will, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk mempercepat proses penegakan hukum. Itu 2. Lalu yang ketiga, kita tahu ada Bang Eros dan lain sebagainya di sini. Dalam konteks ini, rekomendasi kata Bang Kohar tadi, itu tidak menarik untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena belum kita uji daripada rekom yang akan diberikan ini, apa endorse yang akan dihasilkan, apakah ini bisa menjadi penegakan atau pencegahan. Ini kan tidak menarik buat rakyat, gitu kan. Maka solusinya adalah, terakhir kesimpulannya, seperti saya sependapat dengan Pak Kohar, Pak Jokowi harus bersikap tegas, panggil 3 institusi hukum ini untuk melaksanakan kinerjanya secara profesional, berkeadilan, dan sistematis, sehingga tidak membias persoalan-persoalan hukum ini. Terima kasih Bang Leo, Bang Kohar. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Kalau kita melihat, kalau apa yang terniat di dalam pembentukan tim ini, nanti kita lihat hasilnya. Tetapi kalau saya lihat komposisinya tadi sudah dibicarakan bahwa banyak orang-orang yang selama ini bersuara keras tentang pelaksanaan ya. Mungkin apa yang dimaksud oleh Pak Mahfud, mereka pengen tahu apa solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah hukum yang carut-marut di Indonesia. Dan ini bukan baru daerah Pak Jokowi, dari era sebelumnya hukum itu malah sekarang kita lihat kepuasan masyarakat itu 81,5%. Berarti kan
walaupun tidak meningkat dengan drastis, walaupun masih dirasakan ada kekurangan ketimpangan dalam masalah hukum, tetapi masyarakat sudah puas dengan kinerja pemerintah sekarang, itu inti. Nah mungkin apa yang dimaksud kalau kita lihat di situ ada Najwa Shihab, ada Azhari Azhar, ada siapa lah orang-orang yang terus berbicara tentang ketidakadilan, saya rasa itu. Mudah-mudahan mereka memberikan masukan. Pengen tahu apa sih yang harus dilakukan, karena pemerintah mungkin sudah berusaha keras dengan hal ini, sudah mengganti Kapolri, sudah mengganti Kejaksaan Agung, sudah ini dilakukan. Kalau instruksi ke badan-badan yang di bawah naungannya presiden pasti bisa, tetapi kalau ke Mahkamah Agung, pengadilan nggak mungkin, karena itu sudah intervensi, itu sudah di luar kewenangan dia, karena negara ini diatur oleh 3 badan, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, mungkin dia mengatur Mahkamah kan. Nah ini, mudah-mudahan apa yang dihasilkan nanti kita lihat minimal sekarang masih ada waktu 1 tahun lebih lagi ini yang dikerjakan Jokowi dengan masukan-masukan dari pakar-pakar, dari akademisi ini dapat diterapkan dalam masa sekarang, walaupun nanti hasil ini akan menjadi rekomendasi untuk yang selanjutnya. Tapi bisa diterapkan sekarang ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar ya. Silakan Pak John. Salam sehat selalu ya. Saya salam sehat Pak. Bukan tidak paham dengan hukum ternyata, tapi agak mengerti. Jadi begini, jadi sangat sangat ironis bisa tengok ya, yang dibedah oleh pagi hari ini. Politik siswar reformasi hukum yang dibentuk oleh Bapak Mahfud MD Menko Polhukam. Kalau saya nilai, saya sangat setuju dengan Bung Kohar sama ini mubazir. Kenapa saya mubazir? Kita di ujung pemerintahan Jokowi, ya. Kenapa gak dari kemarin dia kerjaan orang itu, ya? Sekarang yang harus dibenahi. Kita baru beberapa hari yang lalu dikejutkan oleh putusan MK perpanjangan jabatan KPK. Ya. Ini kita akan dikejutkan lagi ya dalam beberapa hari ke depan, mungkin masalah putusan MK masalah tertutup terbuka gitu ya. Putusan tertutup terbuka. Jadi ada yang lebih urgent yang dibereskan oleh Menko Polhukam ini, bukan yang untuk ke depannya itu ya. Kita ini kita ada kerangkanya Bung Leo masalah hukum ini. Sudah 77 tahun kita merdeka kok. Kan? Jadi ini apa ini? Ya saya agak tanda tanya besar. Saya memang orang agak melek hukum, tapi ini ada apa? Kalau harapannya, Pak John, kalau tadi seperti pendapat pemirsa sebelumnya, Pak Edward melihat bahwa ini adalah harapan dari pemerintah, CQ Menko Polhukam Pak Mahfud, yang ingin mendengar langsung dari orang-orang yang selama ini sering mengkritik jalannya penegakan hukum. Kalau seperti itu bisa efektif tidak menurut Anda, Pak John? Saya tidak yakin efektif. Kenapa? Karena orang ini dari awal udah seberang, sekarang di ujung-ujung ditarik. Ya, dan lagi pemerintahan kita ke depan siapa? Belum tentu pemerintahan kita ke depan. Ya? Kita tanggal 14 Februari kita dapat berapa? Ini hitungannya hitungan. Cobalah dia benahi yang betul-betul aja dulu. Yang prioritas skala prioritas. Baik. Ya? Sekarang kan dapat terbaik ini. Ya? Itu aja. Janganlah yang tidak ada mau diada-adakan. Betul Pak. Iya betul. Ini tak betul lah. Kelolalah negara yang betul. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini tadi Mas Kohar, Pak Edward meyakini bahwa sebenarnya ini adalah usaha pemerintah CQ Menko Polhukam yang ingin mendengar dari orang-orang yang selama ini mungkin dianggap lantang mengomentari penegakan hukum. Kalau begitu bisa apa tidak? Iya, kalau dia lantang mengkritisi persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, ya pemerintah yang merumuskan hasil dari kritisisme masyarakat itu apa, suara mereka itu bagaimana, kan langsung bisa. Mereka kan punya staf, punya ahli, punya banyak instrumen yang cukup untuk menyaring segala sesuatu yang dari saringan itu, dari usulan, dari kritik yang sangat keras sekalipun itu, ya kemudian untuk diambil tindakan. Setelah itu tindakan ini sesuai atau tidak,
mana ini yang sifatnya jangka pendek, mana yang jangka menengah, dan mana yang ini bisa dikategorikan sebagai jangka panjang. Cukup banyak instrumen yang sudah dimiliki pemerintah dan sekarang sudah berada di ujung begitu loh. Itu ibarat kata kita mau lari, kita sudah sampai pada finish, lalu kemudian kita tiba-tiba meminta orang lain untuk membantu kita mendorong karena kita tidak mampu mencapai finish kalau tidak didorong. Kehabisan napas. Kehabisan napas. Nah, ada persepsi semacam itu. Tetapi yang ingin segera kita nyatakan adalah bahwa ada persoalan lain yang sangat urgent, yang lebih urgent, yang membutuhkan penanganan yang juga tidak kalah penting. Seperti tadi kekacauan. Kekacauan yang sekarang hukum ketatanegaraan kita ini sedang kacau. Jadi bagaimana lembaga, institusi yang tidak memiliki kewenangan untuk mengatur sampai detail pilihan sistem pemilu misalnya terbuka atau tertutup, tapi nyatanya bisa masuk ke wilayah itu. Menjadi positif legislator katanya. Lalu kemudian menambah masa jabatan KPK, komisioner KPK dari yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun. Itu kan sesuai dengan gugatannya, sesuai uji materi dari Pak Gufron itu. Bukan, ini kan seolah-olah menyatakan bahwa yang 4 tahun itu tidak konstitusional. Di mana letak tidak konstitusionalnya? Mahkamah Konstitusi terlalu jauh, misalnya mencampuri hal-hal yang sebetulnya bukan menjadi wewenang dia lagi. Nah, ini kan kekacauan ini, kekacauan hukum ketatanegaraan. Nah, hal yang semacam ini segera dibenahi. Tapi kan katanya tadi siapa yang mengatakan ya, Pak Edward ya, sebagai cabang eksekutif, presiden atau pemerintah itu kan tidak bisa mengutak-atik atau campur tangan di dalam lembaga peradilan, termasuk MK begitu. Nah ini bagaimana, Mas? Tapi kan pemerintah itu punya koridor, pemerintah punya aturan. Pemerintah itu tugasnya apa? Menjalankan undang-undang kan. Nah, undang-undang sudah menyatakan seperti ini. Maka jalankan undang-undang itu sebaik-baiknya. Persepsi yang sekarang mulai muncul di benak masyarakat adalah ada main mata ini. Segala sesuatu yang mestinya tidak bisa, mulai ditabrak, dicoba untuk ditabrak. Nah, ketika masyarakat kritis, mulai saja ada yang muncul macam-macam. Contoh, ketika BEM UI mengkritisi dengan memunculkan ulasan di media sosial, maka media sosialnya dia diretas. Kan ada sesuatu aksi atas reaksi gitu. Ada reaksi atas aksi. Nah, hal-hal semacam ini kan menjadi pertanyaan besar yang mestinya diselesaikan. Tugas pemerintah yang paling utama itu adalah bagaimana menegakkan proses demokrasi, proses hukum, negara hukum ini, Rechtsstaat katanya, itu betul-betul berdiri secara tegak, secara kokoh, dan dipastikan dia berjalan sesuai dengan aturan. Kita masih negara hukum ya? Ya katanya begitu. Bukannya mengarah mestinya ke negara begitu. Kekuasaan katanya? Nah kan faktanya di banyak kasus hukum dikangkangi oleh kekuasaan. Hukum berada di ketiak kekuasaan. Ini kan ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan rame-rame publik. Sudahkah kita ini betul-betul menegakkan negara hukum? Tadi pendapat Pak Bion ya, Mas Kohar. Sebenarnya kan Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa memanggil para penegak hukum. Itu saja yang diefektifkan. Ada polisi, ketimbang ada membentuk tim lagi. Itu bisa dilakukan atau memang bagaimana? Ya harusnya bisa dilakukan. Gini, contoh ketika Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur menunjuk Jaksa Agung waktu itu. Dan Jaksa Agung yang ditunjuk oleh Gus Dur sangat firm. Orangnya sangat firm dan setelah itu melakukan banyak hal yang dipersepsi oleh masyarakat sebagai sebuah tindakan yang adil. Siapapun bisa dijerat. Untuk pertama kalinya misalnya di Republik ini. Itu juga bentuk reformasi sebetulnya? Bentuk reformasi. Komite Reformasi Hukum Nasional, KRHN itu sudah ada sejak reformasi muncul. Tetapi yang kita saksikan sekarang kan hukum dibolak-balik terus. Tergantung bagaimana rezim. Mestinya tidak begitu. Hukum itu harus berada memayungi semuanya. Kalau kita mendeklar sebagai negara hukum, maka politik, pemerintahan itu harus tunduk pada hukum. Termasuk dirinya sendiri? Ya, termasuk dirinya sendiri. Bukannya untuk orang lain saja, saya tidak begitu. Itu yang apa bedanya kita dengan pada era
Orde Baru. Yang mau direformasi oleh bangsa ini sebetulnya. Ketika segala sesuatu bisa diatur oleh kekuasaan. Ketika politik bisa mengatur hukum. Ketika hukum hanya berpihak kepada mereka yang kuat, mereka yang punya lingkaran, menjadi lingkaran bagian dari kekuasaan. Nah, ini yang menjadi problem utama yang harus dibenahi. Mas Kohar, tapi ini kan tim sudah ada ya. Apakah kemudian kalau kita misalnya sebagian besar masyarakat setuju bahwa memang ini tim mubazir, tadi seperti kata Pak John di Batam, ini kan sudah di ujung begitu. Apa kemudian tim ini mau dibubarkan, dibatalkan, atau seperti apa itu? Apakah kemudian kita bisa melihat bahwa tim ini akan bekerja efektif? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, timnya sudah ada. Kalau memang dianggap kurang efektif, apa tim ini mau dibubarkan atau bagaimana? Ya, terserah pada Menko Polhukam yang mengatakan membentuk tim ini. Tetapi kalau sesuatu yang mubazir diterus-teruskan, ya akan buruk hasilnya. Karena kan ada sebuah pernyataan katanya yang mubazir itu kawannya setan. Nah, kalau berkawan dengan setan kan buruk gitu kan. Nah, kalau kita memelihara kemubaziran, itu kan berarti kita memelihara keburukan. Ya jangan sampai keburukan itu kita pelihara terus-menerus. Tapi apa benar-benar mubazir, Mas? Karena kan kalau kita lihat nama-nama yang masuk ini kan, ini mungkin daripada kemudian selama ini hanya mengkritik di luaran, mungkin pemikiran-pemikiran mereka yang sangat bagus ini kan bisa berguna di dalam. Cara kita memahami kritik ini yang harus didudukkan lagi daripada mengkritik di luaran. Apa jeleknya mengkritik di luaran? Kan memang mengkritik itu tidak harus selalu di dalam. Tidak harus masuk. Tidak harus masuk. Justru independensi atas kritik itu bisa semakin terjaga apabila dia berada di luar. Nah, pemerintah butuh orang-orang yang kritis di luar ini. Kenapa? Karena dari kritisisme mereka akan menjadi vitamin, akan menjadi energi kalau itu bisa diolah dan diformulasikan menjadi sebuah aksi yang benar. Nah, ini kan problemnya kan banyak. Problemnya kan kita tidak tahu bagaimana mengatasi kritisisme ini. Kan kira-kira seperti ini. Kita mengaku sebagai negara demokrasi, tapi ingat loh, hasil dari ekonomis, indeks demokrasi kita, ekonomis indeks gitu itu kita stagnan di tahun 2022 itu. Stagnan di angka yang 6, sekian 7 dan kita masih termasuk kategori flawed demokrasi. Demokrasi kita masih cacat. Nah, mengapa? Yang menjadi concern dari indeks itu adalah salah satu diantaranya adalah efektivitas pemerintahan. Ini masih menjadi soal. Lalu kemudian proses pemilu itu juga masih menjadi soal. Kebebasan berpendapat itu juga masih menjadi persoalan. Artinya kita ini sedang menuju kepada langkah berhenti yang kalau kita tidak hati-hati justru menjadi langkah mundur. Dari terbuka menjadi tertutup. KPK kemudian sekarang diperpanjang lagi, yang dicurigai itu ada bagian-bagian dari tukar-menukar, negosiasi dan seterusnya. Mudah-mudahan itu tidak benar. Tetapi kalau sampai itu benar tentu saja itu namanya langkah mundur. Regresi dari sebuah proses demokrasi dan itu tidak dikehendaki. Kita ranking stagnan nilainya, tetapi rankingnya turun gitu. Ranking demokrasi itu. Nah, bukankah demokrasi itu sudah kita sepakati bersama menjadi konsensus kita untuk menuju kemajuan. Nah, kalau memang itu sudah menjadi konsensus, salah satu wujud dari nanti pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendengar kritik itu, apapun bentuk kritiknya itu tidak lantas kebakaran jenggot, tidak lantas represif, tidak lantas katakanlah represi itu macam-macam. Ada yang dalam bentuk betul-betul ditekan, tetapi ada yang betul-betul dirangkul
Sampai rangkulannya, saking eratnya rangkulannya itu tidak bisa lepas dari rangkulan. Jangan-jangan orang-orang yang masuk ke tim ini dalam rangka itu tadi, conditioning itu? Ya kalau orang berpikiran skeptis bisa saja seperti itu. Tetapi ya kalaupun toh ya kita tidak berpikir bahwa itu adalah bagian dari merangkul, ya setidak-tidaknya untuk apa? Kan kita pertanyakan itu dulu. Untuk apa tim ini dibentuk? Kalau memang nanti tujuannya ya hanya untuk memberikan rekomendasi, naskah akademik yang belum tentu nanti kalau misalnya untuk pemerintahan selanjutnya naskah akademik ini kemudian efektif. Akan tetap dipakai. Atau akan bisa dipakai. Efektif ya, akan dipakai dan efektif. Kalau dipandang tidak efektif, kemudian tidak dipakai, kan mubazir namanya. Baik. Nah, hal-hal semacam inilah yang mestinya menjadi concern. Sekarang pemerintah harus betul-betul menyelesaikan pekerjaan rumah. Kita sedang dikritisi oleh banyak kalangan bahwa demokrasi kita sedang dipukul oleh mundur. Hukum kita belum sepenuhnya tegak. Nah, selesaikan saja PR-PR itu. Tidak usah membentuk tim-tim yang nanti bisa tumpang tindih dan justru akan mubazir. Kita harap bahwa apa yang kita sampaikan ini juga tidak disikapi dengan negatif ya. Karena kalau tidak kita ngeri juga nih ketika kita dianggap mengkritik lalu kita diapa-apakan, begitu kan Mas Kohar? Ya ini adalah demokrasi yang sudah kita pilih, ya risikonya ya harus mau mendengar. Jangan tipis kuping. Terima kasih Mas Abdul Kohar sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, patut kiranya kita mempertanyakan tujuan, urgensi, dan kebutuhan pembentukan tim ini di tengah ketidakjelasan produk yang akan dihasilkannya. Pasalnya, seluruh kebutuhan dan kerjanya dibiayai negara dari pajak rakyat. Meskipun tadi masih belum tahu ya apakah menerima gaji atau tidak. Jangan hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak efisien, tidak efektif, dan bahkan tidak rasional. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, kesehatan jiwa dan raga tentunya. Selamat pagi, sampai jumpa.